Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah bahas hadis tentang kasih sayang kepada makhluk Allah. Terus juga kita udah bahas tentang hamba yang mengharap rahmat Allah. Sekarang beliau bakal menjelaskan kepada kita al-hadisus salis, hadis yang ketiga. Ini tentang yatadamman hatsaman kabura sinnuh, mencakup orang yang udah tua umurnya, al-ruju' ilallah, untuk kembali kepada Allah. Bukan berarti orang yang tua doang yang harus kembali kepada Allah. Orang yang muda karena meninggal ini nggak tahu waktu, nggak tahu keadaan. Pokoknya kalau udah ajal udah ini, la yastaqdimun wa la yastakhirun. Nggak bisa cepetin, nggak bisa belakang-belakangin. Ini hadis yang ketiga. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik, hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal, dari sahabat Anas bin Malik beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syekh, sesungguhnya Allah yanzuru ila wajhi syekh, melihat, memandang wajah orang yang udah tua. Syekh ini kalau bahasa Arab umurnya udah 40 lebih, syekh. Sobahan wa masaan, pagi hari, sore hari Allah pandangin tuh muka orang-orang yang udah pada tua. Wa yakul, dan berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuk, umurmu udah tua, waraqqa jilduk, kulit kamu udah keriput, wadaqqa adhamuk, tulang kamu udah rapuh, waqtaraba ajaluk, ajal kamu udah dekat, wahana kudumuka ilai, dikit lagi kamu bakal datang kepadaku, fastahyi minni, maka malulah kepadaku. Fa ana astahyi min nafs min syaibatik, karena aku malu gara-gara kau udah tua. Aku malu kalau engkau udah tua, buat apa aku malu nih? An u'adzibaka finnar, mengadabmu di api neraka, aku malu, engkau udah tua, maka malulah kepadaku. Itu yang Allah firmankan, yang Allah katakan kepada orang-orang yang udah tua setiap pagi sama sore. Wahugia, diceritakan, cerita tadi hadisnya kayak begitu, Allah malu nih ngazab orang yang tua. Udah tua masih aja, masa nggak paham-paham, nggak sadar-sadar, ya. Wahugia, dan diceritakan, anna Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kana yadhhabu ilal jamaah, suatu hari lagi jalan menuju jamaah li sholatil fajar, untuk sholat subuh, musri'an, buru-buru, lagi pengen sholat subuh, buru-buru jalan nih. Falaqiya syaikhan fit tariq, di jalanan ada orang tua. Sayyidina Ali lagi buru-buru pengen masjid, pengen sholat subuh, tapi di jalanan ada orang tua. Yamshi qaddama 'ala sakinah, jalan di depan Sayyidina Ali pelan banget jalannya. Wal waqar, nyantai, fi silkit tariq, di tengah-tengah jalanan. Ya Allah, udah jalannya nyantai, pelan, udah tua, di tengah jalan lagi. Wa marra Aliyun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'dhiman li syaibati, Sayyidina Ali ini enggak mau ngeduluin nih orang tua. Karena apa? Takriman, muliain, wa ta'dhiman, dan mengagungkan ini li syaibati, gara-gara dia udah tua. Hatta hana waktu tulu isyams, sampai matahari dikit lagi terbenam nih, terbit nih dikit lagi. Ya, fala madana syekh ila babil masjid, ketika syekh ini yang jalannya di depan Sayyidina Ali pelan banget, udah deketin pintu masjid. Falam yadkhulil masjid, lalu saya ini enggak masuk masjid. Udah dari jauh Sayyidina Ali buru-buru sampai di depan masjid, saya ini enggak masuk masjid. Fa alima Ali, maka Sayyidina Ali mengetahui, tahu, annahu kana minan nasara, syekh yang tadi jalan di depan ini, orang tua yang tadi jalan di depan Sayyidina Ali ini orang Nasrani. Fadakhala Aliyun al-masjida, lalu Sayyidina Ali masuk ke masjid. Fawajada Rasulullah fir ruku', yang aneh Rasulullah masih ruku. Fatawwalar ruku', ruku'nya dipanjangin sama Rasulullah, miqdara ruku'ain, seukuran dua kali ruku. Padahal matahari udah pengen terbit nih, ya.
Matahari udah pengen terbit, tapi dipanjangin sama Rasulullah 2 kali hatta adrakahu Ali, sampai Sayyidina Ali bisa nemuin Rasulullah di dalam salatnya, di dalam rukuknya. Falamma faragha min salatih, lalu ketika Sayyidina Ali semua udah selesai salatnya, qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, lima tawal terruku, kenapa engkau panjangin rukuknya, fi hadhihi shalah, di salat ini, ma kunta taf'alu mithla hadza, sebelumnya engkau enggak pernah melakukan rukuk sepanjang ini. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, lamma raka'tu wa qultu subhanallah subhana rabbiyal azim, ketika aku ruku dan aku mengucapkan subhana rabbiyal azim, kama kana widi, sebagaimana kebiasaanku, wa aratu an arfa ra'si, dan aku ingin mengangkat kepalaku, maksudnya pengen bangkit dari ruku. Ja'a Jibril, datang malaikat Jibril alaihi salam, kepadanya salam selamat. Wa wada'a janaha, datang kepadaku, taruh tuh sayap beliau, ala dhahri, di atas pundakku, di atas pundaknya, apa namanya ini, pundak ya, yeah. Wa akhadani tawilan, ditaruh gitu lama banget. Falamma rafa'a janaha, ketika beliau mengangkat sayapnya, rafa'tu ra'si, baru aku bisa mengangkat kepalaku. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, lima fa'ala hakadha, lalu kenapa Jibril ini melakukan hal seperti ini? Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, ma sa'altuhu an dzalik, itu yang aku pengen tanya kepada dia, ngapain naruh di atasku. Fahadara Jibril, malaikat Jibril hadir alaihi salam, wa qala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini enggak tahu nih hadirnya maksudnya cuman wahyu aja ke Nabi Muhammad atau bagaimana, Anda enggak tahu. Kalau di sini disebutin fahadar, hadar itu artinya hadir, ya. Jadi kalau pengen tahu lagi nanti kita baca lagi lebih jelas. Ini kan kita baca satu doang, Al-Mawa'idul Al-Sfuriyah. Wa qala, dan malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah, Sayyidina Ali itu lagi buru-buru biar dapat jamaah. Kata malaikat falaqiya syaikhan nasraniyan fit tariq, tapi lagi buru-buru jalan pengen ke sini, ketemu sama orang tua orang Nasrani di tengah jalan. Walam ya'lam annahu kana nasrani, dia enggak tahu, Sayyidina Ali enggak tahu itu orang syekh yang jalan itu orang Nasrani. Wa akramahu li ajli syaibati, dimuliain sama Sayyidina Ali gara-gara udah tuanya. Wa ma taqaddama anhu, dia enggak jalan, enggak pengen lewatin orang yang tua. Wa hafidhu haqqah, Sayyidina Ali jaga haknya. Jadi adab itu kita enggak boleh jalan di depan orang yang lebih tua kepada kita. Sayyidina Ali jaga itu. Fa amaranillahu an akhudhaka fir ruku, Allah memerintahkan aku untuk tetepin engkau di dalam ruku, hatta yudrika Ali salatal fajr, sampai Sayyidina Ali bisa dapat salat fajar. Wa hadza laisa bi'ajab, ini kata ini udah selesai nih ngomongnya. Allah memerintahkan aku untuk taruh biar Sayyidina Ali bisa dapat salat fajar. Wa hadza laisa bi'ajab, ini enggak mengherankan, ini enggak mengejutkan. Wa ajabul ajab, dan yang paling mengherankan, Allah Ta'ala amara Mikail alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail an ya'khudha syams, untuk nahan tu matahari, bijanahi, dengan sayapnya, hatta la tatlu asy-syams tawilan, sampai enggak terbit matahari itu lama. Buat apa? Itu semua Allah lakukan li ajli aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, karena untuk supaya Sayyidina Ali dapat sholat berjamaah bersama Rasul, gara-gara Sayyidina Ali menghormati orang yang udah tua. Wa qala, dan berkata, hadhihi darajah bihormati syekhil fani ma'a annahu kana nasrani, derajat yang didapatkan Sayyidina Ali, malaikat Jibril nahan Sayyidina Rasul, malaikat Mikail nahan biar matahari enggak terbit. Ini derajat kemuliaan ini didapatkan gara-gara Sayyidina Ali menghormati orang tua, walaupun orang tua itu bukan orang muslim. Itu cerita yang pertama. Sekarang ada yang kedua nih, hikayatun ukhra, ada cerita yang lainnya. Lama qarabat
lama qarubat wafatu Ustadz Abi Mansur, ketika gurunya pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya setiap kaum yang berjalan di jalan yang benar namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman beliau ini Abu Mansur Al-Maturidi wa Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau ini yang mengumpulkan dari dulu-dulu ya. Jadi dibuat kaidah-kaidah. Nah, ini ketika gurunya Abu Mansur Al-Maturidi pengen meninggal, gurunya Abu Mansur pengen meninggal. Wa kana yauma idzin ibnu samanina sanah. Ketika pengen meninggal, gurunya Abu Mansur ini umurnya udah 80 tahun. Famaridu syekh. Lalu guru ini sakit, yang umurnya udah 80 tahun. Fa amara Abu Mansur an yatluba 'abdan bimithlihi sinnan. Beliau nyuruh Abu Mansur biar cari budak yang umurnya sama beliau 80 tahun. Wa yashtarihi wa ya'tiquh. Pengen dibeli, pengen dibebasin. Pas lagi sakit nyuruh muridnya Abu Mansur untuk cari apa? Untuk cari budak yang umurnya sama, beli, bebasin. Fatalaba Abu Mansur fama wajada mithla hadzal 'abd. Lalu Abu Mansur disuruh sama gurunya jalan nyari budak yang umur 80 tahun, pengen dibeli, pengen dimerdekain, enggak ketemu. Fa akhbarahu an maqalatin nas. Faqalu, lalu orang-orang mengatakan kaifa tajidu 'abdan ibna samani sana. Gimana kamu pengen ketemu sama budak yang umurnya udah 80 tahun. Wa huwa yabqa 'ala rik. Sedangkan dia 80 tahun masih aja jadi budak. Walam yu'taq, enggak dimerdekain. Enggak ada tuh. Umur 80 tahun masih jadi budak, enggak dimerdekain. Ya. Faraja'a Abu Mansur rahimahullahu taala ila ustadzihi wa akhbarahu an maqalatin nas. Lalu ketika dengar manusia orang-orang pada ngomong enggak ada orang budak yang umur 80 tahun kecuali udah dimerdekain semua, beliau datang ke gurunya, datang balik kabarin tuh orang-orang pada ngomong apa. Falamma sami'al ustad, ketika gurunya Abu Mansur mendengar hadhil maqalah, perkataan ini, wada'a ra'sahu ala turab. Beliau letakin kepalanya, bagian yang paling mulia bagi manusia, kepalanya beliau letakin ala turab, di atas tanah. Wa naja rabbah, dan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, seraya berkata, ilahi, wahai Tuhanku, anal makhluqa la yahtamilu karamuhu idza balaga abduhu 80 sal. Makhluk itu enggak kuat, jiwanya enggak kuat kalau ada hambanya, ada budaknya umurnya 80 tahun, biasanya bakal ada rik, enggak kuat itu, didiemin aja jadi budak, enggak kuat. Makhluk tuh bal yu'tiquh, tapi bakal dibebasin, bakal dimerdekain, itu makhluk. Enggak kuat ngelihat orang 80 tahun masih disuruh kerja, masih dijadiin budak, enggak kuat tuh makhluk. Fa ana balagtu 80 salna, sekarang umurku 80 tahun. Fa kaifa la tu'tiquni minan nar, lalu bagaimana engkau tidak memerdekakanku, bagaimana engkau tidak membebaskanku minan nar, dari api neraka. Wa anta karimun jawad, sedangkan engkau karim, mulia, jawad, dermawan, azim, agung, ghafur, maha mengampuni, syakur, maha bersyukur. Fa'ataqahullah, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan gurunya Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Bihusni munajati, karena munajatnya yang bagus. Wallahu a'lam bissawab.